Saya Glendaro Datulong dari kelas LA10 jurusan Business Creation. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel bahasa Indonesia saya. Artikel saya berjudul Kegiatan Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19. Perekonomian yaitu suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik dalam bentuk individu maupun organisasi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kunci utama suatu negara agar negara tersebut bisa dikategorikan menjadi negara maju atau negara berkembang. Dan pengertian dari pandemi yaitu wabah penyakit yang berjangkit serentak di wilayah geografis yang luas. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan adanya pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Virus COVID-19 ini bisa menjadi pandemi bagi seluruh dunia karena cara penyebarannya yang sangat mudah. Cara penyebarannya bisa terjadi hanya dengan melakukan tatap muka. Dan virus ini membuat seluruh negara dan pemerintah menghimbau rakyatnya dengan memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia yaitu melakukan lockdown dan PSBB. Dengan melakukan lockdown dan PSBB tersebut mengharuskan seluruh warganya untuk melakukan segala kegiatan seperti berdoa, belajar, dan bekerja dari dalam rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada aktivitas atau keperluan yang mendesak. Perekonomian mengalami penurunan di berbagai bidang. Saya akan menjelaskan penurunan ekonomi di bidang wisata. Tempat-tempat wisata seperti taman hiburan, tempat live music tersebut harus tutup sementara karena sebelum terjadi pandemi, tempat-tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya massa, dan saat terjadi pandemi, berkumpulnya massa dapat memperluas penyebaran COVID yang begitu mudah, sehingga tempat tersebut harus ditutup sementara hingga situasi membaik. Kemudian saya akan menjelaskan bidang transportasi. Bidang transportasi ini seperti bus-bus wisata dan pesawat terbang yang pada umumnya bisa beroperasi tiap hari, dan sekarang saat terjadi pandemi, bus-bus wisata dan pesawat pasti banyak yang tidak beroperasi karena kebijakan lockdown yang tidak boleh keluar masuk kota lain. Yang ketiga di bidang perhotelan. Di bidang perhotelan, hotel pasti konotasinya tempat menginap orang yang berpergian ke luar kota atau ke luar negeri. Sedangkan dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak bisa keluar kota atau keluar negeri karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga pihak-pihak perhotelan pasti jumlah orang yang menginap tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pendapatan yang didapat pasti mengalami penurunan yang amat drastis. Kemudian perekonomian di bidang industri. Bidang industri ini yang dimaksud seperti pabrik-pabrik yang memproduksi barang. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pasti jumlah permintaan yang masuk ke pabrik tersebut pasti berkurang atau dalam persentase yang sangat kecil, sehingga mereka tidak bisa memproduksi barang jumlah yang banyak, sedangkan karyawan dan mesin-mesin yang digunakan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian di bidang kuliner. Di bidang kuliner yang pertama ini saya akan membahas tentang kafe-kafe, tempat nongkrong yang pada umumnya bisa mengumpulkan massa dan beroperasi sampai malam. Di masa pandemik ini, kafe-kafe tersebut tidak dapat buka pada umumnya karena anjuran pemerintah tutup sementara untuk mencegah penularan COVID-19. Sedangkan tempat makan seperti depot-depot dan restoran masih diperbolehkan buka. Tetapi banyak warganya yang takut untuk membeli makanan di luar karena dapat tertular atau terinfeksi COVID-19, sehingga para masyarakat lebih memilih untuk memasak makanannya sendiri dan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga pendapatan dari pemilik depot dan pemilik restoran pasti juga berkurang. Dan pada masa seperti ini, orang-orang pasti banyak yang membeli makanan fast food, sehingga makanan fast food angka permintaannya justru menaik. Dan karena kebijakan-kebijakan seperti ini, banyak tenaga kerja yang
mendapatkan gaji di bawah pada umumnya. Atau bahkan yang lebih parah, adanya kebijakan untuk PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka angka pengangguran di Indonesia pun meningkat. Dan angka pengangguran yang meningkat menyebabkan beberapa hal negatif bisa terjadi. Dan pada situasi seperti ini, kita tidak boleh memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Seperti berjualan masker yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Justru kita harus berbagi kepada sesama pada masa seperti ini. Untuk situasi seperti ini, kita juga tidak bisa menyalahkan kondisi. Kita sebagai manusia yang memiliki akal budi, kita harus bisa survive atau bertahan hidup dengan cara masing-masing. Kita bisa mencari inovasi-inovasi lain untuk survive dalam kondisi seperti ini, seperti berjualan online, menggunakan media sosial untuk berjualan, dan untuk mencari kebutuhan agar kita tetap bisa mendapatkannya. Sekian dari saya, terima kasih.